Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Diana Ayu Pratiwi selaku Tentor Asistensi UAS 2020-2021 mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan terkait soal UAS tahun 2019-2020. Oke, langsung saja ke nomor 1. Oke. Perusahaan mendapatkan laba setelah pajak atau EAT sebesar 80 juta rupiah tahun yang lalu dan dibagikan sebagai dividen tunai sebesar 50 juta rupiah. Laba tersebut tumbuh atau G sebesar 5% per tahun selama 3 tahun. Tahun sekarang perusahaan memperoleh laba sebesar 120 juta rupiah dan perusahaan ditawari untuk berinvestasi dengan nilai investasi sebesar 95 juta rupiah. Berapa dividen perusahaan tahun ini? Apabila dalam kebijakannya perusahaan menggunakan kebijakan sebagai berikut. Nah, pernyataan yang A, dividen payout ratio konstan. Yang B, dividen residual dengan D per A sama dengan 50%. C, pertumbuhan stabil. Nah, sebelum kita menjawab 3 pernyataan tadi, perlu teman-teman ketahui bahwa apa aja sih yang diketahui dari soal nomor 1 ini. Nah, yang pertama ada diketahui laba setelah pajak atau EAT sebesar 80 juta rupiah dan dividen itu sebesar 50 juta rupiah dan laba tumbuh atau G sebesar 5% per tahun selama 3 tahun, kemudian laba 120 juta rupiah, kemudian investasi 95 juta rupiah. Nah, setelah kita tahu apa yang diketahui tadi, baru kita jawab di 3 pernyataan ini. Nah, yang pertama, yang A adalah dividen payout ratio constant atau DPR constant, yaitu dividen per laba dikali 100%. Di mana tadi sudah diketahui dividennya yaitu 50 juta rupiah dibagi dengan labanya 120 juta rupiah dikali 100%. Jadi 41,67%. Oke, kemudian lanjut yang B. Dividen residual dengan D per A sama dengan 50%. Nah, tadi sudah diketahui bahwa investasi sebesar 95 juta rupiah. Kemudian dengan ketentuan D per A yaitu ratio equity 50% atau D per A 50%. Nah, kita cari yang namanya equity financing, di mana equity financing ini adalah investasi dikali dengan rasio equity atau D per A ini tadi. Nah, jadi 95 juta rupiah dikali 50% sama dengan 47.500.000 rupiah. Tuh. Kemudian kita cari yang namanya dividen yang dibagikan. Dengan rumus laba tadi, laba yang diketahui tadi dikurangi dengan equity financing, yaitu 120 juta rupiah dikurangi 47.500.000 rupiah sama dengan 72.500.000 rupiah. Kemudian yang C, pertumbuhan stabil. Tadi di soal kita tahu bahwa adanya laba berkembang sebesar 5%. Nah, di sini adalah pertumbuhan dividen 5%, maka dividen yang dibayarkan adalah 1 ditambah dengan laba yang sedang berkembang dan juga nominal dari dividen itu sendiri. Jadi 1 ditambah 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 52.500.000 rupiah. Oke, lanjut yang nomor 2. Nah, di sini diketahui bahwa neraca sesudah revaluasi sebagai berikut. PT KLM Tbk neraca sesudah revaluasi per 31 Desember 2018. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan ada poin aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Di mana ada 2 pernyataan. Yang pertama, saldo rugi setelah revaluasi dibebankan kepada para pemegang saham sebesar 75% dan sisanya 25% dibebankan kepada kreditur. Kemudian yang pernyataan kedua, sesudah diadakan reorganisasi finansial, perusahaan harus mempunyai cadangan sebesar 20% dari modal saham baru.
Nah, dari data di atas, susunlah neraca PT KLM Tbk sesudah reorganisasi finansial agar tidak ada saldo rugi di neraca. Nah, kita diminta untuk membuat neraca PT KLM ini tanpa adanya saldo rugi di neraca. Di mana di soal ini kita tahu bahwa adanya saldo rugi di sini. Seperti itu. Oke. Nah, dari saldo defisit setelah revaluasi, yang harus kita hapuskan adalah saldo ruginya, yaitu Rp4.400.000. Kita misalkan bahwa jumlah modal saham baru adalah sebesar X. Maka X sama dengan modal dikurangi 75% dikali dengan saldo rugi dikurangi dengan 25% X. Di mana pada modal saham baru ini adalah pernyataan dari soal yang pertama, di mana modal ini adalah Rp8.720.000 dikurangi dengan 75% dikali dengan rugi tadi Rp4.400.000 dikurangi 25x. Nah, kita tarik ke kiri, 25x sama dengan Rp5.420.000. X sama dengan Rp21.680.000. Nah, setelah kita tahu adanya modal saham baru sebesar Rp21.680.000, kita cari yang namanya besar cadangan. Di mana yang poin pernyataan kedua tadi adalah kita harus adanya cadangan sebesar 20% dari modal saham baru. Jadi, 20% dikali dengan Rp21.680.000 sama dengan Rp4.336.000. Nah, setelah itu kita hitung jumlah hutang dari semula hingga yang telah diperbaharui. Nah, jumlah hutang semula sesuai dengan neraca diketahui Rp7.280.000. Kemudian kita hitung yang diperbaharui kerugiannya sebesar 25%. Jadi 25% ini dikali dengan saldo rugi Rp4.400.000 sama dengan Rp1.100.000. Nah, baru dari jumlah hutang semula dikurangi dengan kerugian 25% yang sudah diperbaharui. Jadi Rp7.280.000 dikurangi Rp1.100.000 sama dengan Rp6.180.000. Nah, setelah itu semua sudah selesai, baru kita masukkan ke neraca sesudah revaluasi, di mana PT KLM Tbk neraca sesudah revaluasi per 31 Desember 2018. Nah, mungkin yang bagian aset kita sesuaikan dengan neraca sebelumnya. Tapi untuk soal tadi kita diminta untuk tidak ada yang namanya saldo rugi di neraca sudah revaluasi. Nah, untuk kewajiban dan ekuitas kita sesuaikan dengan apa yang kita cari tadi. Bahwa hutang kita sudah cari tadi sebesar Rp180.000. Kemudian modal yang kita cari tadi Rp21.680.000 dan cadangannya Rp4.336.000. Nah, dari ini kita total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp32.196.000. Oke, kita lanjut yang nomor 3. PT KL Tbk sedang mempertimbangkan untuk melakukan merger dengan PT LM Tbk. Dalam merger tersebut, setiap lembar saham PT LM Tbk akan ditukar dengan 60% lembar saham PT KL Tbk. Data kedua perusahaan sebelum merger sebagai berikut. Nah, di sini ada data dari kedua perusahaan sebelum merger, dari penjualan, dari earning after tax, dari jumlah lembar saham, dari earning per share atau EPS, harga pasar saham, dan price earning ratio atau PER dari PT KL Tbk dan PT LM Tbk. Nah, di sini kita diminta untuk mencari berapakah EPS perusahaan sudah merger, dan yang kedua, jika PER sudah merger turun menjadi 6 kali, maka berapa besar manfaat yang diterima oleh pemegang saham PT LM Tbk. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memperhatikan dari data perusahaan ini dan juga soal yang diketahui. Oke. Untuk yang bagian A, berapa EPS perusahaan sudah merger? Nah, tadi sudah diketahui ya data-data dari kedua perusahaan tadi. Nah, di sini kita ada 3 langkah untuk mencarinya, yaitu yang pertama kita cari dulu yang namanya total earning.
di mana tadi ada data dari PT KLM sama PT LM, yaitu 20 juta ditambah dengan 5 juta sama dengan 25 juta rupiah. Kemudian juga ada kita cari yang kedua, saham yang beredar, di mana tadi di soal dan data perusahaan tadi saham yang beredar dari PT KL sebesar 400.000 lembar dan di PT LM Tbk sebesar 250.000 lembar. Dan tadi juga diberikan ketentuan bahwa setiap lembar saham PT LM Tbk akan ditukar dengan 60% lembar saham PT KM Tbk. Jadi di sini di PT LM Tbk setiap lembarnya akan dikali dengan 60%. Nah, dari 60% tadi kita jadikan desimal menjadi 0,6. Jadi 400.000 lembar ditambah 0,6 dikali 250.000 lembar sama dengan 550.000 lembar. Nah, yang ketiga, kita cari yang namanya earning per share, yaitu di mana total earning dibagi dengan saham yang beredar, yaitu 25 juta rupiah dibagi 550.000 lembar sama dengan Rp 45.454. Nah, dari ini kita tarik kesimpulan bahwa EPS PT KL sesudah merger turun dari Rp50 menjadi Rp45.454. Nah, investor sesudah merger akan menerima laba sebesar Rp45.454 setiap lembarnya. Seperti itu. Kemudian yang B, kita cari harga baru jika PER turun menjadi 6 kali. Nah, kita cari harga baru, EPS yang kita cari dikali dengan PER. EPS tadi Rp45.454 dikali dengan 6 kali, karena jika PER turun menjadi 6 kali, jadi sama dengan Rp272.730. Seperti itu. Nah, kita cari manfaatnya, apakah premium atau tidak. Nah, di sini kita cari bahwa 0,6 dari yang diketahui tadi dikali dengan harga baru dikurangi dengan Rp 160 dari PT LM Tbk dibagi dengan Rp 160 sama dengan Rp 163.638 dikurangi 160 dibagi 160. 3.638 rupiah dibagi 160 sama dengan 0,022 atau kita persenkan menjadi 2,2%. Nah, jadi harga saham sesudah merger Rp272,73 per lembar dan PT LM menerima manfaat premium karena kelebihan harga sebesar 2,2%. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah perusahaan mempunyai 800.000 saham biasa yang beredar dengan nilai nominal 10 US dollar per lembar. Nilai pasar sebelum pembagian dividen Rp50 per lembar dan besarnya agio saham sebesar 1 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 6 juta rupiah. Sebagai ganti dan cash dividen, perusahaan tersebut membayarkan dividen saham atau stok dividen sebesar 5%. Nah, kita diminta untuk tunjukkan bagaimana dampak kebijakan stok dividen terhadap akun ekuitas pemegang saham. Nah, jadi kita ketahui bahwa tadi ada yang namanya saham biasa sebesar Rp800.000 dengan per lembarnya itu 8 juta gitu ya. Kemudian ada nilai pasarnya Rp50, besar agio sahamnya 1 juta, kemudian laba ditahannya 6 juta dan stok dividennya 5%. Dan ditanyakan adalah kebijakan stok dividen terhadap akun ekuitas pemegang saham. Gitu. Nah, di sini kita cari dulu yang namanya stok dividen. Tadi kan udah diketahui ya 5%. Kemudian dari stok dividennya tadi sebuah perusahaan punya 800 saham biasa. Nah, dari 5% ini dikali dengan 800 dari saham biasa tadi sama dengan 40.000 lembar. Kemudian kita cari yang namanya nilai stok dividen, di mana ini adalah dari stok dividen dikali dengan pembagian dividen 50 per lembar tadi, yaitu Rp50 sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua kita cari yang namanya nilai pasar, nilai nominal dan agio saham. Nah, di mana
nilai nominal stok dividen itu ada 40.000 lembar dari ini tadi dikali dengan 10 dari per lembarnya tadi nominal tadi sama dengan 400.000 lembar. Gitu. Kemudian kita cari agio saham dan stok dividen di mana tadi 2 juta dari nilai stok dividen dikurangi dengan 400 dari nilai nominal stok dividen sama dengan 1.600.000 rupiah. Kemudian laba ditahan akan berkurang karena digunakan untuk keadaan jumlah saham biasa dan kenaikan besarnya agio saham. Nah, tadi saham biasa tadi 840 dari 800 ditambah 40.000 lembarnya itu ada 10 lembar. Jadi kita kali 840.000 rupiah dikali 10 sama dengan 8.400.000. Kemudian agio saham tadi diketahui sebesar 1 juta, kemudian ditambah dengan agio saham yang kita cari tadi 1.600.000 sama dengan 2.600.000 rupiah. Kemudian yang ketiga kita cari yang namanya laba ditahan, dimana yang diketahui tadi adalah 6 juta dan yang kita cari tadi sebesar 2 juta. Jadi 6 juta dikurangi dengan 2 juta sama dengan 4 juta rupiah. Nah, jumlah ekuitas ini 8.400.000, 2.600.000 dan juga 4 juta kita jumlahkan sebesar 15 juta rupiah. Nah, itu tadi teman-teman sedikit pembahasan mengenai soal UAS manajemen keuangan tahun kemarin ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam penyelesaian UAS nantinya dan semoga UAS ini akan berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.